Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang hasil kerja kelompok kami yang beranggotakan 7 orang. Saya Agus Miftahudin, NPM 20130230046 sebagai moderator. Baiklah, materi yang pertama akan disampaikan oleh Tuti. Perkenalkan, nama saya Tuti Idawati, NPM 2013023012. Pada saat pandemi COVID-19 seperti sekarang ini, telah terjadi perubahan metode pelaksanaan pembelajaran. Pembelajaran yang tadinya dilaksanakan offline di sekolah menjadi daring dari rumah masing-masing. Di masa situasi seperti ini, siswa harus melek teknologi karena semua kegiatan belajar mengajar itu dilakukan secara online. Jadi, siswa harus bisa mengaksesnya, seperti mengakses Zoom Meeting, Google Meet, Google Classroom, atau mungkin e-learning dari sekolahnya masing-masing. Kemudian materi yang kedua tentang metode yang digunakan dalam pembelajaran kimia di masa pandemi akan disampaikan oleh Ika. Saya Ika Diva Agustin, NPM 2013023004 akan menyajikan materi tentang metode yang digunakan pembelajaran kimia di masa pandemi. Berdasarkan hasil wawancara yang sudah dilakukan, metode yang digunakan adalah secara daring, yaitu melalui Google Classroom. Dengan Google Classroom ini, siswa dapat mendapatkan materi dan menerima tugas dari guru dengan mudah. Waktu belajar juga lebih fleksibel, bisa kapan saja dan di mana saja. Selain itu juga metode seperti ini akan lebih efektif dan dirasa lebih mudah. Sedangkan jika menggunakan metode pembelajaran secara virtual, maka tidak akan maksimal karena akan banyak halangan yang akan dihadapi. Kemudian materi selanjutnya yaitu tentang kendala yang terjadi dalam proses pembelajaran secara online atau daring akan disampaikan oleh Saudari Ayu. Saya Ayu Febrina Mutiara Atha dengan NPM 2013023062. Kendala dalam proses pembelajaran secara online ataupun daring. Pada saat pandemi dan dilaksanakannya proses pembelajaran secara online seperti sekarang ini, akan banyak sekali kendala yang dihadapi, baik dari guru ataupun dari murid. Kendala yang dialami adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada keterbatasan sumber daya manusia. Yang kedua, ada keterbatasan fasilitas seperti HP atau laptop. Yang ketiga, ada kondisi listrik yang kurang stabil. Yang keempat, ada keterbatasan kuota internet. Yang kelima, ada kesulitan sinyal. Dan yang terakhir, yang keenam, adalah kondisi rumah yang kurang stabil. Kemudian materi tentang kendala proses pembelajaran daring menurut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia akan disampaikan oleh Saudari Apriza dan Rizka. Saya Apriza Yanti dengan NPM 2013023064. Selanjutnya yaitu kendala proses pembelajaran daring menurut Kemendikbud RI. Yang pertama, guru mengalami hambatan dalam PPJ dan cenderung fokus kepada pelunasan kurikulum. Yang kedua, waktu pembelajaran menjadi berkurang sehingga guru tidak dapat memenuhi beban jam mengajarnya. Yang ketiga, guru mengalami kesulitan komunikasi dengan orang tua sebagai pembimbing peserta didik di rumah, di mana belum tentu semua orang tua bersedia dan mampu mendampingi anak belajar di rumah karena ada tanggung jawab lainnya, seperti tanggung jawab kerja dan tanggung jawab rumah. Yang keempat, orang tua mengalami kesulitan dalam memahami pelajaran dan memotivasi anak saat mendampingi belajar di rumah. Saya Rizka Awali Rodia dengan NPM 2013023060. Di sini saya akan menjelaskan lanjutan materi dari kendala proses pembelajaran daring. Peserta didik akan mengalami kesulitan selama dilaksanakannya pembelajaran online, dikarenakan kondisi rumah yang kurang kondusif atau berisik. Peserta didik juga pasti akan bertemu dengan titik jenuh belajarnya, karena cara belajar yang monoton dan kadang merasa stres. Siswa juga akan kurang bisa memahami materi yang disampaikan, tetapi guru akan tetap memberi tugas yang membuat siswa akan mengandalkan Google-nya.
Kemudian materi tentang solusi untuk mengatasi kendala pembelajaran secara online atau daring akan disampaikan oleh Saudari Rosa. Perkenalkan, saya Rosania, NPM 2013023066. Terdapat solusi untuk mengatasi kendala pembelajaran secara online atau daring. Pada masa pandemi COVID-19 ini sangat berdampak terhadap proses pembelajaran online di sekolah, baik terhadap siswa, guru, maupun orang tua. Dan alternatif solusi yang dapat ditempuh untuk memperlancar pembelajaran daring yaitu yang pertama, siswa yang kesulitan mendapat sinyal harus pindah ke lokasi yang dapat dengan mudah menjangkau dengan jaringan internet. Lalu atau bisa diatasi dengan cara beberapa siswa bergabung di rumah teman yang memiliki wifi dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Lalu yang kedua, guru harus menggunakan media pembelajaran yang variatif agar siswa tidak jenuh. Yang ketiga, siswa harus lebih aktif. Jadi, sebelum gurunya memberi secara online, siswa diharapkan harus membaca materi terlebih dahulu. Lalu yang terakhir, pemerintah yang menyediakan kuota belajar secara gratis yang dapat memudahkan para siswa dan guru-guru. Baiklah, berikut penjelasan tentang hasil wawancara. Menurut Ibu, apa saja kendala ketika mengajar kimia selama ini? Ketika daring atau bukan? Ketika daring dan bukan. Kalau ketika daring itu ya pemahaman siswanya tentu saja lebih lebih sulit ya, karena biasanya untuk materi-materi tertentu itu memang harus tatap muka, sehingga anak-anak itu kalau tatap muka lebih jelas, terutama yang materi-materi yang berkaitan dengan perhitungan ataupun dengan yang sifatnya mentransfer rumus gitu. Kadang-kadang mereka agak kesulitan. Kemudian kalau pada kendala yang sehari-hari ketika kita tatap muka itu ya memang namanya siswa kan ada bermacam-macam ya, ada yang bisa menerima dengan cepat, ada yang bisa dengan lambat. Nah, kendalanya itu mungkin kalau yang lambat itu biasanya ya karena memang dasar-dasarnya kurang gitu ya, jadi dia lebih perlu ada penanganan lebih spesifik. Terus kalau misalkan pembelajaran online kayak gini tuh lebih efektif apa enggak Bu buat guru maupun siswa? Kalau guru sih efektif ya. Guru lebih senang online tuh. Artinya dia yang penting dia mempersiapkan bahan-bahannya. Tapi kalau untuk ke siswa sepertinya sih kalau saya lihat dari beberapa keluhan siswa ya mereka menyatakan tidak efektif. Ya kalau kita lihat dari hasil memang namanya anak-anak lewat online ya kebanyakan dia banyakan transfernya dari Google, jadi nggak memang paham benar atau tidak. Jadi kita kesulitan di penilaian, tidak efektifnya di penilaian karena tingkat kejujurannya kita tidak tahu gitu. Biasanya juga kan mereka kadang ngumpul bareng gitu, kita nggak tahu ya. Terus selanjutnya metode pembelajaran kimia seperti apa yang mudah dimengerti oleh siswa di masa pandemi ini Bu? Masa pandemi kalau menurut saya sih ya yang kaitannya dengan kehidupan sehari-hari ya, jadi metodenya yang ya aplikatif ya, otentik gitu ya, artinya yang materi-materinya itu yang lebih berkaitan lebih mudah dengan kehidupan sehari-hari, sehingga kita perlu misalnya ada materi yang sulit ya kita harus bisa menghubungkannya gitu, mencari metode yang paling baik untuk agar dia nyampe kalau ini sebenarnya bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari. Tanpa biasanya kan kalau anak-anak itu bisanya taunya ini materi harus dikerjakan gitu, tapi kan kalau yang hubungan sama sehari-hari pasti dia menarik gitu. Terus bagaimana pelaksanaan praktikum di sekolah sebelum adanya pandemi ini? Apakah ada kendala saat melaksanakan praktikumnya? Mungkin bahannya atau? Tidak, alhamdulillah kalau di sekolah kita ini kalau untuk praktikum itu kita rutin, bahkan dalam satu bab
saja ya, contohnya asam basa itu misalkan ada 8 praktikum kita bisa melaksanakan semua. Jadi kalau untuk bahan di sekolah kita lengkap, bahan-bahan kimianya selalu ada, selalu tersedia dan lengkap. Jadi kalau sebelum pandemi kalau praktikumnya kita memang rutin, untuk kimia itu rutin. Untuk lalu bagaimana jika praktikum di masa pandemi seperti ini, Bu? Apakah praktikum itu masih dilaksanakan? Untuk beberapa materi yang bisa dilaksanakan kita bisa laksanakan. Contohnya untuk koloid kan mereka bisa membuat praktik sendiri, kemudian mereka upload di YouTube. Itu saya sudah ada itu ya, yang koloid atau larutan elektrolit, redok. Itu ya yang bisa dalam kehidupan sehari-hari. Rata-rata yang di kimia ini kan ada yang dalam kehidupan sehari-hari. Kemarin juga yang asam basa itu indikator alami ya, mereka saya suruh untuk mengekstrak itu beberapa ini, terus mengeteskannya dengan bahan sehari-hari saja seperti cuka, kemudian soda kue atau air dan lain sebagainya. Jadi yang kaitannya masih bisa dalam masa pandemi, masih bisa, cuma memang tidak seluruhnya bisa kita laksanakan. Yang bisa kita laksanakan saja yang kita laksanakan. Mungkin sekian materi yang dapat disampaikan oleh kelompok kami. Apabila ada salah-salah kata, kami mohon maaf, dan kepada Allah kami mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.